guys, jadi ini adalah cara menginjak gas ya untuk mobil manual, apalagi untuk tipe yang pick up, mobil pick up. Ini saya pakai mobil dari Mitsubishi, mobil SS keluaran tahun 2000 berapa ya, punya udah sangat ya, beginilah kondisinya. Jadi teman-teman bisa lihat di kaki saya nih yang di bawah. Nah, jadi si kakinya itu sebetulnya untuk menginjak gas itu yang kanan aja sama rem, yang kiri khusus untuk kupling. Nah ini saya di budunan tenawan atunya di dekat posisi tidur, kemudian arahnya ke bawah. Jadi teman-teman bisa lihat saya menginjak rem ya, itu secara refleks aja teman-teman, refleks aja. Nah ini saya pakai di persneling ya, gigi 2. Nah di gigi 2 karena situasi tanjakannya situasi jalannya agak nanjak nih. Nah beda sama yang landai tadi tuh. Nah kalau kita mau mengoper persneling gigi dari gigi 2 mau ke gigi 3 nih, saya mau turuk-tugan turuk-tugan teh. Ini langsung saja ke gigi 3. Gigi 3 injak, langsung gas lagi dikit, lepas kupling, langsung rem lagi. Nah gitu teman-teman. Kalau misalkan kita baru pertama kali ya wajar lah agak sedikit mengayun itu kayak tersedak gitu ya, jadi kurang mulus, nggak mulus. Itu wajar-wajar aja, karena sebetulnya teori itu hanya untuk mengurangi margin of error ya. Teori itu mengurangi margin of error. Nah sisanya nanti akan disempurnakan oleh kebiasaan. Sisanya memakai atau belajar mobil itu sisanya dengan kebiasaan ya, tentu dengan resiko-resiko. Nah si teori tadi itu menyempitkan resiko tadi supaya si resikonya nggak terlalu gede, makanya kita pelajari secara teori. Ini sebetulnya udah di tahap yang praktek ya teman-teman. Di sini nih tanjakannya lumayan curam ya, saya coba. Ini saya agak susah, nggak apa-apa pakai tangan satu karena saya sudah terbiasa jalan sini, jadi aman. Si kakinya itu injek gas aja. Si remnya dilepas, si kupling sama remnya itu nggak perlu di kaki kita, nggak perlu di atas ya teman-teman, di bawah aja. Jadi yang dipencet dengan perlahan itu di pedal yang gas yang paling kanan. Nah ini saya pindah ke gigi 2, ada polisi tidur di depan. Nah pelan-pelan sambil mainkan. Nah, hati-hati karena ada ayam ya, takut kelindas nanti kita yang diminta tanggung jawab nanti ya. Gitu nih. Ini sebetulnya jalannya jelek banget teman-teman ya. Jalannya jelek banget, jadi mohon dimaklum agak susah gitu. Nah ini ada polisi tidur di depan, set tuh kan, si setirnya juga mental teman-teman ya. Nah bedanya biasanya si mobil untuk tipe pick up atau saya nggak tahu ya, pokoknya yang setahu saya, sepengalaman saya itu kalau misalkan kita pakai mobil yang bukan matic istilahnya tuh, yang kayak power steering, kayak seri Avanza lah kayak gitu, itu biasanya gasnya itu yang yang ringan gitu. Jadi si gasnya itu ringan, nggak keras, lembut, tapi kupingnya keras ya, kupingnya keras. Beda sama mobil kayak gini, mobil kayak gitu kuplingnya tuh ringan banget tuh, pas saya injak itu ringan banget. Tapi kalau misalkan si gasnya, pedal gasnya itu dia keras banget gitu. Jadi sebetulnya itu di kebiasaan saja sih, biar disesuaikan aja.
Dua-duanya sistemnya kalau misalkan kupling itu sama-sama aja kayak gini. Yang beda pasti kalau matic. Saya nggak tahu ya apakah mobil kayak gini ada matic atau enggak. Coba tulis deh di kolom komentar, karena saya ini cuman sharing pengalaman pribadi aja. Saya nggak bikin tutorial yang expert di bidang otomotif kayak gitu, enggak. Ini cuman berbagi pengalaman aja, karena jujur saya juga dulu ngerasa agak kesulitan dan kesusahan ketika saya belajar mobil manual gitu. Kalau mobil matic mungkin teorinya dikit banget, yang penting banyak di prakteknya. Kalau mobil ini kan teorinya juga lumayan ya, terus juga di prakteknya agak lumayan, karena kita diseimbangi dengan rasa was-was di jalan. Kenapa? Karena si mobilnya si mobilnya itu nanti bakal keseringan mati kalau kita belum terbiasa. Jadi pasti itu berhubungan dengan psikologis ya. Nah, jadi agak ya habit kita jadi agak beda nih. Kalau misalkan kita mau parkir nih, putar arah di tengah jalan, agak panik nih agak panik. Nah, terus nantinya kan kita juga yang panik sendiri, kesusahan sendiri, mobilnya mati. Ya belum lagi orang-orang pada protes, lama banget gitu. Ini yang belajar nih, yang baru belajar lah gitu. Jadi buat teman-teman saya sarankan, kalau yang misalkan baru belajar pertama kali mobil itu lebih enak sih di lapang ya. Ya meskipun kata orang-orang mending langsung ke jalan, enggak, tapi lapang itu supaya kita jam terbangnya itu dimulai dari sana gitu. Jadi pas ke jalan raya kita udah tahu hal-hal yang bakal nantinya beresiko tinggi, jadi kita nggak terlalu panik. Itu aja sih teman-teman. Oke, itu aja. Mungkin kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, boleh mampir ke Instagram saya @azizpardon. Buat kalian baru mampir ke channel ini, mudah-mudahan channelnya bermanfaat, videonya juga bermanfaat. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe jika dirasa video-videonya berguna dan bermanfaat. Saya Abdul Afar, thanks for watching and see you next video. Bye bye. Nah, ini kalau di jalan landai ya seperti ini enak nih. Jadi kita tinggal main rem aja. Nah, untuk rem mobil kayak gini biasanya kan agak pakem ya, agak agak cakram banget lah gitu si remnya, mantep gitu. Nah, ini view gunung Gunung Cikuray tuh kelihatan banget kan.